Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita kembali lagi di materi ilmu penyakit dan penunjang diagnostik. Oke, untuk minggu ini kita akan menyelesaikan bahasan atau mendengarkan bersama-sama presentasi dari teman-teman dari gangguan sistem kardiovaskular. Minggu lalu kita sudah bersama-sama mendengarkan presentasi dari kelompok hipertensi, kardiak arrest, gagal jantung kongestif, dan jantung koroner. Nah, untuk minggu ini akan hanya dipaparkan satu materi ya dari satu kelompok, yaitu angina pectoris. Nanti setelah paparan dari teman-teman, Ibu akan melanjutkan untuk menarik kesimpulan apa itu hipertensi, apa itu kardiak arrest, apa bedanya dengan angina pectoris dan jantung koroner. Oke, kita saksikan dulu terlebih dahulu paparan dari kelompok Wardah dan kawan-kawan dari tentang materi angina pectoris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Di sini kami akan sedikit menjelaskan tentang angina pectoris. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 7. Yang pertama ada Zaidati Wardah Nurhasanah, yang kedua Marcelina Novianti Setiawan, yang ketiga Intan Awalia Tunajah, yang keempat ada Revalina Aulia Putri Haryani, yang kelima Septi Nuraini, yang terakhir itu ada Hilda Jahratul Putri. Perkenalan sudah, kita langsung saja masuk ke materi. Anggina atau angin duduk adalah nyeri dada yang muncul akibat adanya gangguan aliran darah ke jaringan otot jantung. Nyeri dada akibat angin duduk seringkali mirip dengan nyeri dada akibat penyakit lain. Akibat penyakit lain adalah seperti sesak napas, penyakitnya kayak asma, dadanya tersesak. Selanjutnya, etiologi angina pectoris atau penyebab angina pectoris. Biasanya, angina merupakan akibat dari penyakit arteri koroner. Penyakit arteri koroner adalah kerusakan pada pembuluh darah utama jantung. Penyebab lainnya adalah yang pertama, stenosis katup aorta. Stenosis katup aorta itu penyempitan katup dalam pembuluh darah besar yang bercabang keluar dari jantung atau aorta. Penyempitan ini membuat katup tidak membuka penuh, mengurangi aliran darah ke tubuh, dan membuat jantung bekerja lebih keras. Yang kedua, regurgitasi katup aorta adalah kebocoran pada katup aorta yang terjadi tiap kali ventrikel mengalami relaksasi. Dan yang ketiga, stenosis subaortik hipertrofik. Yang keempat, spasme arterial adalah kontraksi sementara pada arteri yang terjadi secara tiba-tiba. Dan yang terakhir, anemia yang berat atau disebut kekurangan darah. Jadi, kesimpulannya, etiologi atau penyebab angina pectoris ada 5. Yang pertama, stenosis katup aorta, regurgitasi katup aorta, stenosis subaortik hipertrofik, spasme arterial, dan yang terakhir anemia yang berat. Klasifikasi angina pectoris yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama, angina stabil, angina pectoris klasik atau angina of effort. Serangan timbul secara klasik berkaitan dengan latihan atau aktivitas yang meningkatkan kebutuhan oksigen miokard. Nyeri sering hilang dengan istirahat atau penghentian aktivitas. Durasi nyeri 3-15 menit. Nyeri disebabkan karena aterosklerosis, spasme koroner, stres atau emosi, exposure udara dingin, leukemia, dan anemia makanan. Yang kedua, angina presmental, angina ovarian. Sakit dada atau nyeri timbul pada waktu istirahat, seringkali pagi hari atau antara tengah malam dan pagi buta. Nyeri disebabkan karena spasmus pembuluh koroner-aterosklerotik. EKG menunjukkan evaluasi segmen ST. Cenderung berkembang menjadi infrak miokard akut, dapat terjadi aritmia. Yang terakhir itu yang ketiga, angina tidak stabil. Angina Crescondo, sifat, tempat, dan penyebaran nyeri dada dapat mirip dengan angina pectoris stabil. Durasi serangan dapat timbul lebih lama dari angina pectoris stabil.
pencetus atau terjadi pada keadaan istirahat atau pada tingkat aktivitas ringan. Lebih sering ditemukan depresi segmen ST. Dapat disebabkan oleh ruptur plaque aterosklerosis, spasmus, trombus, atau trombosit yang beragregasi. Epidemiologi. Data epidemiologi global menunjukkan bahwa prevalensi angina meningkat seiring dengan pertambahan usia baik pada pria maupun wanita. Angina pectoris dialami oleh sekitar 4% pria dan 5% wanita berusia 45 tahun sampai 64 tahun, dan angka ini meningkat hingga 12% pada pria dan 10% pada wanita berusia 65 tahun sampai 84 tahun. Pada populasi berusia di bawah 65 tahun, insiden angina pectoris tanpa komplikasi pada wanita tampak sedikit lebih tinggi dibandingkan pada pria. Pada populasi Kaukasia berusia 45 sampai 65 tahun, sekitar 1% pria mengalami angina pectoris tanpa komplikasi, dan insiden tersebut terus meningkat seiring dengan bertambahan usia. Gejala angina pectoris ditandai dengan nyeri dada seperti tertindih, terbakar, tertusuk, ataupun terasa penuh. Rasa sakitnya dapat menjalar ke lengan, bahu, punggung, leher, dan rahang. Gejala lain yang dapat menyertai rasa nyeri tersebut antara lain: yang pertama itu ada keringat yang muncul berlebihan meski cuaca tidak panas. Yang kedua, mual. Yang ketiga, lelah. Yang keempat, pusing. Yang terakhir itu sesak napas. Angina pectoris terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan oksigen miokardium dan suplai oksigen miokardium. Hal ini dikarenakan adanya aterosklerotik pada arteri koroner, menyebabkan kekakuan penyempitan pada arteri koroner sehingga arteri koroner tidak mampu berdilatasi, dan suplai ke miokard juga berkurang, tidak adekuat akhirnya untuk memenuhi kebutuhan energi. Sel-sel miokardium melakukan proses glikolisis anaerob, yakni proses pembentukan energi tanpa menggunakan oksigen. Pada proses ini juga terjadi penimbunan asam laknat yang kemudian menyentuh ujung-ujung saraf sebagai nyeri. Apabila kebutuhan oksigen miokard berkurang, suplai oksigen menjadi adekuat sehingga proses pembentukan asam laknat tidak terjadi. Dengan menghilangkannya penimbunan asam laknat, nyeri angina pectoris mereda. Dengan demikian, angina pectoris merupakan suatu kondisi yang berlangsung singkat. Slide berikutnya ada pathway. Yang pertama dari faktor resiko seperti merokok, hiperlipidemi yaitu kelebihan lemak dalam darah, ras, usia, dan lain-lain. Dan terjadi aterosklerosis koroner yaitu menumpuknya lemak, kolesterol, dan zat lain di dalam dinding arteri. Dari aterosklerosis menyebabkan penyumbatan arteri koroner. Dan masih banyak lagi, bisa dilihat dan dibaca ya, sampai dengan penurunan perfusi jaringan. Pemeriksaan penunjang angina pectoris, elektrokardiogram yang disebut EKG untuk memeriksa aliran listrik jantung dan memantau jika terdapat gangguan pada irama jantung. Eko jantung untuk menemukan letak kerusakan otot jantung dan area jantung yang tidak mendapat aliran darah yang cukup. EKG treadmill stress test. Tujuan pemeriksaan ini sama dengan EKG tetapi dilakukan saat pasien sedang beraktivitas. Ronsen dada untuk memeriksa apakah terjadi pembesaran jantung. Kateterisasi jantung untuk melihat penyempitan pada pembuluh darah jantung dengan bantuan alat kateter, zat pewarna khusus kontras, dan foto ronsen. Pembinahan jantung seperti CT scan jantung dan nuklir jantung untuk menunjukkan bagian pembuluh jantung yang tersumbat dan bagian jantung yang tidak mendapatkan aliran darah. Tes darah untuk mendeteksi kebenaran enzim jantung yang kadarnya di dalam darah dapat meningkat saat jantung tidak mendapatkan suplai darah yang cukup. Pemindaian jantung seperti
CT, scan jantung dan nuklir jantung untuk menunjukkan bagian pembuluh jantung yang tersumbat dan bagian jantung yang tidak mendapatkan aliran darah. Tes darah untuk mendeteksi kebenaran enzim jantung yang kadarnya di dalam darah dapat meningkat saat jantung tidak mendapatkan suplai darah yang cukup. Penata laksanaan. Tujuan utama penata laksanaan angina pectoris itu mencegah terjadinya infark miokard dan nekrosis, mengurangi simptom dan frekuensi serta beratnya iskemi. Prinsip penata laksanaan itu meningkatkan pemberian oksigen dengan meningkatkan aliran darah koroner dan menurunkan kebutuhan oksigen dengan mengurangi kerja jantung. Berikutnya, komplikasi angina pectoris. Yang pertama, infraksi miokardium yang akut atau serangan jantung. Yang kedua, aritmia kardiak. Aritmia kardiak ada beberapa jenis, yaitu bradikardi, blok jantung, takikardia supraventrikular, fibrilasi atrium, dan fibrilasi ventrikel. Yang ketiga, hipoksemia. Yang keempat, trombosis vena dalam. Yang kelima, shock kardiogonik. Mari kita jelaskan satu-satu. Yang pertama itu, infraksi miokardium yang akut atau serangan jantung. Terjadi karena arteri koroner mengalami penyempitan. Arteri koroner adalah pembuluh darah yang sangat penting dalam sistem kardiovaskuler. Pembuluh ini bertugas mengalirkan darah yang membawa oksigen dan nutrisi ke otot jantung atau miokard. Yang kedua, aritmia kardiak, yaitu suatu penyakit yang terjadi karena impuls elektrik yang berfungsi mengatur detak jantung normal tidak bekerja dengan baik atau mengalami gangguan. Ada berbagai jenis aritmia, diantaranya bradikardi, yaitu kondisi ketika jantung berdetak lebih lambat dari normal. Blok jantung, yaitu kondisi ketika jantung berdetak lebih lambat atau tidak teratur dan dapat menyebabkan pengidapnya kehilangan kesadaran atau pingsan. Takikardia supraventrikular, yaitu kondisi ketika jantung berdenyut cepat secara tidak normal. Fibrilasi atrium, yaitu kondisi ketika jantung berdetak lebih cepat dan tidak teratur, bahkan ketika pengidapnya sedang beristirahat. Yang terakhir, fibrilasi ventrikel, jenis aritmia yang dapat menyebabkan pengidapnya kehilangan kesadaran atau kematian mendadak akibat detak jantung yang terlalu cepat dan tidak teratur. Yang ketiga, hipoksemia, yaitu kondisi di mana kadar oksigen dalam darah rendah. Padahal oksigen sangat diperlukan untuk menjaga organ dan jaringan tubuh tetap berfungsi dengan baik. Yang keempat, trombosis vena dalam, yaitu kondisi ketika penggumpalan darah pada satu atau lebih pembuluh darah vena dalam. Umumnya terjadi di paha atau betis, tapi bisa juga di bagian tubuh lain. Yang kelima, shock kardiogonik, yaitu gangguan yang disebabkan oleh penurunan cairan jantung sistemik pada keadaan volume intravaskular atau dalam pembuluh darah yang cukup. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sudah mendengarkan paparan dari angina pectoris. Sebelumnya juga kita sudah sama-sama mendengarkan presentasi dari teman-teman, baik itu mengenai hipertensi, cardiac arrest, gagal jantung kongestif, dan jantung koroner. Nah, sekarang Ibu akan menarik kesimpulan secara singkat, apa itu hipertensi, apa itu cardiac arrest, apa itu angina pectoris, apa bedanya dengan gagal jantung kongestif, dan nanti di akhir akan diadakan post-test dari gangguan sistem kardiovaskuler. Jadi dari 5 gangguan ini akan Ibu ambil beberapa poin dari teman-teman kalian yang sudah dibahas dan akan dijadikan soal dari post-test. Oke, sekarang kita masuk ke simpulan yang pertama mengenai hipertensi.
Oke, untuk gangguan kardiovaskuler yang pertama, Ibu akan membahas sedikit tentang hipertensi. Sebelumnya sudah dibahas tuntas oleh teman-teman. Nah, di sini Ibu hanya akan menarik kesimpulan sedikit apa sih itu hipertensi. Oke, kita baca bersama. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah suatu keadaan peningkatan tekanan darah di dalam arteri. Oke, di sini kata kuncinya sudah jelas sekali, yaitu adanya peningkatan tekanan darah. Dari mana nih kita tahu pasiennya peningkatan tekanan darah? Apa yang harus dilakukan? Apa yang dilakukan? Sudah jelas, tensi dong pasiennya. Nah, ketika kita melakukan tensi nih kepada pasien, maka akan muncul nih data tekanan darahnya berapa, normal atau tidak. Kita review lagi materi-materi di kelas 10. Tekanan darah, ketika kita melakukan tensi, akan muncul data yaitu sistol dan diastol. Nah, untuk sistol ini, kita lihat gambarnya di sini. Sistol adalah suatu periode di mana jantung itu melakukan kontraksi, ya. Lihat di sini panahnya. Jadi ketika jantung berkontraksi atau menyemburkan darah keluar, itu yang disebut dengan periode sistol. Kalau diastol sendiri, yaitu ketika jantung melakukan relaksasi. Nah, lihat panahnya, darahnya memasuki jantung atau jantung melakukan relaksasi. Balik lagi ke sistol. Berapa sih nilai normal sistol? Yaitu nilainya 90 sampai 140 mmHg. Dan untuk diastol yaitu 60 sampai 90. Sini udah jelas nih angkanya. Dihafalkan baik-baik. Diingat baik-baik. Jadi, ketika pasien mengalami tekanan darah lebih dari 140 dan pernya lebih dari 90 atau diastolnya lebih dari 90, maka dikatakan dia hipertensi. Misalnya tensinya 150 per 100. Nah, ini udah jelas nih pasiennya mengalami hipertensi. Oke? Paham ya? Ingat kata kuncinya hipertensi itu adalah peningkatan tekanan darah. Dari mana kita tahu tekanan darah? Yaitu dari nilai sistol dan diastol. Ingat ya, dari sistol dan diastol. Berapa nilai normal sistolnya? Segini. Jadi ketika dia tekanannya lebih dari 140 dan diastolnya lebih dari 90, maka dapat dikatakan pasien tersebut mengalami hipertensi. Oke, paham ya? Oke, untuk gangguan kardiovaskuler yang kedua yaitu ada cardiac arrest. Apa sih cardiac arrest? Cardiac arrest atau banyak dikenal sebagai serangan jantung adalah keadaan di mana secara tiba-tiba terjadi pemutusan aliran darah ke jantung. Yang terjadi karena adanya sumbatan pada arteri koroner sehingga menyebabkan otot jantung mati karena kekurangan oksigen. Oke, maksudnya seperti ini. Seseorang mengalami serangan jantung, ya, itu terjadi karena si otot jantungnya berhenti melakukan fungsinya untuk melakukan kontraksi, untuk melakukan memompa, ya. Kenapa si otot jantungnya ini mati? Karena dia tidak mendapatkan oksigen. Dia kekurangan oksigen, dia kekurangan nutrisi. Kenapa kekurangan oksigen? Kenapa kekurangan nutrisi? Karena adanya sumbatan di jalurnya. Di mana? Di arteri koroner. Ya, karena sumbatan ini sehingga si oksigen, si nutrisi yang dibawa di aliran darah itu terhenti, ya, tidak sampai ke otot jantung sehingga terjadilah serangan jantung. Oke, Ibu contohkan seperti ini. Oke, perhatikan gambarnya. Ini adalah jantung. Perhatikan gambarnya, ini adalah jantung. Jantung ini memiliki bagian. Ada miokardium, perikardium, ya. Kalian buka lagi anatominya. Nah, jantung ini, miokardium ini melakukan pompa. Pompanya, ketika dia mau pompa, dia harus ada bensin dong. Ya nggak sih? Dia harus ada energi dong. Energinya itu, oksigennya itu dibawa dari si
arteri koroner ini. Ya, anggaplah ini jalannya. Ya, anggaplah ini adalah jalan dari aliran itu akan masuk. Kita perbesar di sini. Nah, pada cardiac arrest, si saluran arteri koroner ini dia terjadi sumbatan. Ya, sumbatan secara total di sini, sehingga si oksigen nih, di sini ada oksigen, di sini aliran darah nih, dia mengandung O2 dan nutrisi. Ketika terjadi sumbatan, si O2 dan si nutrisinya ini tersumbat sehingga tidak bisa mengalir, ya, tidak bisa didistribusikan lagi ke si otot jantung. Sedangkan si otot jantung perlu nih si O2 dan nutrisi ini biar dia bisa mompa, tapi nggak nyampe. Ya, si nutrisinya ini nggak nyampe, akhirnya si otot jantungnya mati. Kita bayangkan kayak gini, otot jantung ini sebagai motor, ya, sebagai motor. Kemudian kalau motor ini kalau mau gerak perlu bensin nggak sih? Perlu. Nah, anggaplah O2 dan nutrisi ini sebagai bensin. Dia nggak akan bisa jalan motor ini kalau nggak ada bensin. Bensinnya ada, Bu, ini ada bensinnya. Tapi jalannya kesumbat, terputus, ya. Kira-kira si nutrisi ini nyampe nggak ke motor, ya? Enggak dong, ya. Nggak akan bisa sampai si nutrisi sama si O2 ini karena jalannya keputus. Oke, itu ya. Jadi maksudnya terjadi serangan secara tiba-tiba, jantung berhenti secara tiba-tiba karena otot jantungnya berhenti memompa. Kenapa dia berhenti memompa? Karena dia kekurangan oksigen dan nutrisi. Kenapa sampai tidak teraliri oksigen dan nutrisi? Karena adanya sumbatan di arteri koroner. Oke, paham ya sampai di sini? Untuk etiologi, untuk manifestasi, silahkan kalian putar lagi materi dari teman-temannya. Oke, untuk gangguan kardiovaskular yang ketiga yaitu ada angina pectoris. Apa sih angina pectoris? Angina pectoris merupakan nyeri dada atau perasaan tertekan, nyeri dada atau perasaan tertekan yang terjadi jika otot jantung mengalami kekurangan oksigen. Oke, lagi-lagi otot jantung yang mengalami kekurangan oksigen. Angina pectoris juga terjadi akibat penyempitan, ya, baik pada katup aorta ataupun pada jalur arteri koroner. Oke, bedanya apa dengan cardiac arrest? Kalau cardiac arrest dia sumbatannya total, ya, sehingga si otot jantung ini dia berhenti memompa. Sedangkan pada angina pectoris, katup terjadi sumbatannya, terjadi penyempitannya itu pada aorta atau juga bisa pada arteri koroner, ya. Nah, penyempitannya, munculnya flak ini tidak menutup secara total dari arteri tersebut. Ya, ini kan jalur normal nih. Kalau jalur normal, dia tidak ada sumbatan. Jadi si oksigen, si nutrisi bisa berlalu lalang secara bebas. Pada cardiac arrest, dia nutup secara total. Nah, pada angina pectoris, dia baru muncul plaknya sedikit. Ya, jadi hanya menyempit, tidak tersumbat. Beda ya. Ini menyempit, mengecil. Sehingga si oksigen dan si nutrisi yang harusnya dialirkan lebih banyak, dia berkurang. Nah, karena kekurangan ini, si otot jantung mengalami penurunan fungsinya untuk memompa. Sehingga dada terasa nyeri atau disebut dengan angina pectoris. Oke, beda ya. Bedanya dari mana? Dari jumlah flak di sini. Sumbatan dan penyempitan. Oke, untuk gangguan kardiovaskular yang keempat yaitu ada gagal jantung kongestif. Apa sih gagal jantung kongestif?
adalah ketidakmampuan jantung untuk memompa darah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan jaringan terhadap oksigen dan nutrisi dikarenakan adanya kelainan fungsi jantung. Oke, bedanya apa nih dengan cardiac arrest dan angina pectoris? Kalau tadi cardiac arrest dan angina pectoris dia fokus ya pada arteri koroner, pada katup ya, adanya sumbatan, adanya flak. Nah, kalau untuk gagal jantung kongestif ini dia jantungnya sendiri ini. Ya, ini jantung yang sehat. Dia bisa melakukan pompa, dia bisa melakukan kontraksi, dia bisa melakukan relaksasi secara normal. Sedangkan pada jantung kongestif, gagal jantung kongestif, si jantungnya ini sudah tidak mampu lagi. Ya, fungsi jantungnya ini sudah menurun. Sehingga fungsi jantung yang harusnya mengalirkan darah ke seluruh tubuh, darah yang mengandung O2 dan nutrisi ini terhambat ya. Jadi tidak lagi dialirkan dengan jumlah yang cukup. Kenapa? Karena si jantungnya dia sudah tidak berfungsi dengan baik ya. Adanya kelainan dari fungsi jantungnya. Jadi yang bermasalah ini fokus kepada si jantungnya dalam memompakan darah yang berisi oksigen dan nutrisi. Oke, itu tentang gagal jantung kongestif. Terakhir ada jantung koroner. Oke, jantung koroner adalah penyakit jantung yang terjadi karena adanya kelainan pada pembuluh koroner berupa penyempitan pada pembuluh koroner sebagai akibat dari pengerasan dinding darah karena adanya timbunan lemak yang berlebih. Oke, bedanya tadi dengan cardiac arrest dengan angina pectoris apa? Ini sama-sama penyempitan nih, baik pada arteri koroner ataupun pada bagian pembuluh darah di jantung. Bedanya, kalau pada jantung koroner, penyempitannya terjadi karena adanya pengerasan di dindingnya. Nah, ini sih jalurnya nih, arteri koroner. Dindingnya melakukan pengerasan. Kenapa dia mengeras? Karena ada timbunan lemak yang berlebih ya. Karena ada kelebihan lemak yang masuk ke dalam arteri atau pembuluh darah di jantung ini terjadi pengerasan ya. Sehingga terjadilah sumbatan. Oke, jadi bedanya itu ya. Kalau dari cardiac arrest atau angina pectoris dia di jalurnya. Oke, kalau pada jantung koroner dia adanya terjadi mulanya karena adanya pengerasan di bagian dindingnya. Oke, dinding yang namanya dinding kan kalau ini istilahnya jalur ya dinding di sini. Dindingnya mengeras nih karena apa? Karena di atasnya terjadi penumpukan si lemak sehingga alirannya dia menyempit ya. Alirannya dia tersumbat karena adanya flak di sini. Flak ini muncul karena ini pengerasan. Oke? Itu yang dimaksud dengan jantung koroner. Oke, cukup sekian untuk kesimpulan mengenai gangguan sistem kardiovaskuler. Kalian baca-baca lagi, ya. Kalian tarik kesimpulannya semudah yang dapat kalian pahami gitu ya. Apa sih maksudnya? Kuncinya di mana nih gitu ya? Apa nih bedanya cardiac arrest? Apa nih bedanya dengan angina pectoris, dengan jantung koroner ya? Ini semua akan terkait dari fungsi itu jantung sendiri ya. Jadi jangan lewatkan juga apa itu hipertensi. Karena ini terkait pompa memompa jalur dari si jantung itu sendiri. Oke, Ibu tutup untuk hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.